Istiqomah beliau apalagi? Banyak. Salah satu contoh adalah saya ingat ketika berbicara dengan salah satu cucu pengersa Abah Anom, beliau mengatakan, Kang Subhan katanya, saya sejak SMP melihat ajengan Gaos itu setiap malam manakiban selalu duduk duduk di madrasah di pintu kamar Abah Anom. Sampai hari ini saya sudah kuliah. Itu salah satu yang pernah saya dapat cerita dari salah satu cucunya Abah Anom. Artinya cucunya Abah Anom ketika waktu SMP melihat ajengan Gaus ini selalu istiqomah duduk gitu. Beliau setelah malam manakib ada Miftahus Sudur di Nurul Ulum, kemudian beliau masuk ke madrasah, duduk di pintu kamar Abah Anom sampai waktu tahajud, sampai waktu subuh. Ketika Abah Anom sudah buka pintu, maka Abah Aos langsung menuju Masjid Nurul Asror. Dan itu dilakukan setiap malam manakib. Ini kan luar biasa. Ajeg gitu. Ajeg itu tetap istiqomah. Gitu. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, yang saya hormati, para pecinta kesucian jiwa, para wakil talqin, para petugas manakib, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah kembali kita manakiban online internasional dimanapun kita berada. Pada malam hari ini menjadi satu kerenungan untuk kita semua. Bagi orang-orang yang sudah talqin zikir, bagi orang-orang yang sudah belajar zikir, yang sudah ditanamkan zikir di dalam kalbu kita masing-masing, adalah artinya kita adalah orang-orang yang telah beriman. Persoalannya adalah tugas berat kita, persoalan berat kita ketika kita sudah talqin zikir. Apa itu tugas kita? Apa itu persoalan berat kita ketika kita sudah talqin zikir? Ketika orang sudah talqin zikir. Sebagaimana dikatakan, Rasulullah mengatakan, Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku berlindung, aku beriman, aku yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, summastaqim. Kemudian istiqomahlah. Ini yang menjadi tugas kita semua ketika kita sudah talqin zikir adalah kita istiqomah. Istiqomah, koma, berdiri, kokoh, berusaha berdiri. Kita berusaha berdiri. Berusaha untuk terus tegak, lurus. Berusaha untuk tetap. Jadi istiqomah itu artinya kita berusaha terus tegak, berusaha untuk lurus, tetap lurus, berusaha untuk kita ini tetap. Itu istiqomah. Guru kita adalah seorang murid yang sangat istiqomah kepada gurunya. Masya Allah, istiqomahnya beliau itu betul-betul dicontohkan tidak hanya yang sifatnya ruhaniyah atau amaliyah. Dari sifatnya fisik saja beliau sangat-sangat istiqomah. Mendapat tugas dari pengersa Abah, beliau ketika manakib, maka beliau selalu istiqomah. Ketika ada manakib satu masjid, Abah Aus istiqomah. Tiap bulan beliau datang, tiap tanggal, setiap bulan, jam berapapun, sesuai yang ditargetkan, yang direncanakan, beliau istiqomah. Jadi selama sebulan beliau istiqomah. Minggu ini ada di masjid ini, minggu ini ada di kantor ini, minggu ini ada di rumah ini. Untuk apa? Manakib. Beliau sangat istiqomah. Beliau istiqomah di dalam apa yang ditugaskan oleh gurunya. Istiqomah beliau apalagi? Banyak. Salah satu contoh adalah saya ingat ketika berbicara dengan salah satu cucu pengersa Abah Anom, beliau mengatakan, Kang Subhan katanya, saya sejak SMP melihat ajengan Gaos itu setiap malam manakiban selalu duduk di madrasah di pintu kamar Abah Anom. Sampai hari ini saya sudah kuliah. Itu salah satu
yang pernah saya dapat cerita dari salah satu cucunya Abah Anom. Artinya cucunya Abah Anom ketika waktu SMP melihat ajengan Gaus ini selalu istiqomah duduk gitu. Beliau setelah malam manakib ada Miftahus Sudur di Nurul Ulum, kemudian beliau masuk ke madrasah, duduk di pintu kamar Abah Anom sampai waktu tahajud, sampai waktu subuh. Ketika Abah Anom sudah buka pintu, maka Abah Aos langsung menuju Masjid Nurul Asror. Dan itu dilakukan setiap malam manakib. Ini kan luar biasa. Ajeg gitu. Ajeg itu tetap istiqomah gitu. Sehingga tadi sejak SMP sampai kuliah dia cerita. Saya pernah mendapat cerita dari Mas David termasuk dari Bunda Haya. Di Prapanca beliau istirahat ketika manakiban di daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Setiap hari Jumat beliau ada satu masjid yang sangat istiqomah. Sekian baris dari depan, beliau sudah duduk di situ. Itulah tempat duduk beliau Abah Aos. Sampai orang tahu di mana Abah Aos duduk. Di tempat itulah beliau duduk ketika sholat Jumat. Dan istiqomah beliau, belum ada jemaah lain. Hanya baru beres-beres marbot, Abah Aos sudah duduk di sana. Istiqomah. Sampai betul-betul berbulan-bulan, bertahun-tahun di tempat itu, Abah Aos berada di sana. Nah ini istiqomah. Istiqomah yang sifatnya fisik, beliau luar biasa. Apalagi yang sifatnya ruhani ya. Apalagi sifatnya amaliyah. Nah maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, ini tugas kita. Ketika kita sudah talqin zikir, maka tugas kita adalah sumastaqim. Innalladzina qalu rabbunallah summas sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, rabbunallah sumastaqamu. Kemudian mereka beristiqomah. Nah, jadi tugas kita adalah istiqomah. Ada dua istiqomah yang mesti kita lakukan. Yang pertama, istiqomah kita di dalam keimanan kita. Istiqomah di dalam keyakinan kita. Belief kita kepada Abah. Belief kita kepada ajaran. Belief kita kepada la ilaha illallah. Ini mesti istiqomah. Jangan sampai bergeser sedikit pun. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Hari ini kita banyak diuji. Banyak dibully oleh netizen dan lain sebagainya. Disinilah ujian kita. Apakah kita betul-betul sumastaqim, istiqomah ketika sudah talqin zikir, kita tetap istiqomah dalam keyakinan kita kepada pengersa Abah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada ajaran Thariqah Qadriyah Syabandiyah Mahadsuraya Sinarasa. Keyakinan kita kepada la ilaha illallah. Karena apa? Sudah Rabbun Allah. Sudah mengakui Allah Tuhan kita. Sudah talqin zikir. Ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Sudah ditanamkan ismu zikrillah di dalam kalbu kita, rohani kita. Apakah kita tetap istiqomah atau tidak? Dalam keyakinan kita. Apakah keyakinan kita turun atau naik atau tetap? Inilah kita akan diuji. Ketika Anda sudah talqin, kita sudah talqin, diuji dengan istiqomah kita dalam keyakinan kita kepada Syekh Mursyid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istiqomah di dalam amaliyah kita. Tantangan kita adalah setiap orang yang sudah talqin zikir, tantangan yang kedua adalah kita mesti istiqomah kepada amaliyah. Talqin zikir sudah selesai, apa yang kita lakukan nih istiqomah kita? Tetap kita keyakinan, yang kedua adalah amaliyah. Istiqomah kita mengikuti pengersa Abah dalam amaliyah, dalam zikirnya, dalam khotamannya, dalam manakibannya, dalam qiyamul lailnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya, sunnah hariannya, sunnah mingguannya, sunnah bulanannya, sunnah tahunannya. Kita di bulan Rajab ini banyak sekali sunnah-sunnah dari pengersa Abah. Sunnah sholat Rajab kita bareng-bareng sudah, alhamdulillah. Malam pertama, malam Jumat pertama, malam tanggal 15. Ini adalah daripada bentuk istiqomah kita kepada Syekh Mursyid melalui amaliyah. Nanti kita malam ke-30, nanti kita malam nisfu Sya'ban. Dan terus selama 1 tahun, apalagi sekarang Rajab, Sya'ban, Ramadan, banyak sekali amaliyah, sunnah-sunnah yang sifatnya amaliyah, yang diberikan kepada kita sebagai sunnah daripada Syekh Mursyid. Nah, kalau kita betul-betul sudah talqin zikir,
istiqomah kita dituntut adalah dalam hal amaliyah. Jadi dua ini menjadi penting. Istiqomah kita dalam keyakinan jangan sampai kita berubah. Istiqomah dalam belief kita, keimanan kita jangan sampai kita berubah dengan segala macam apapun yang terjadi. Bertemu siapapun, dengan siapapun, dalam keadaan apapun. Di seperti apapun, istiqomah. Seperti pengersa Aba Aos, ketika diserang sana, sini, kanan, kiri, tetangganya, dan sebagainya. Ketika beliau memegang prinsip berkeyakinan kepada gurunya, Syekh Mursyid Abah Anom. Maka beliau istiqomah. Itulah sebuah keyakinan. Jadi kita hari ini, Masya Allah, dituntut siapapun kita, apapun profesi kita. Banyak sekali orang-orang yang dari kemarin cerita kepada saya. Bahkan ada orang yang, mohon maaf gitu ya, Masya Allah, ada ikhwan yang dikeluarkan dari sekolahnya, disidang oleh yayasannya, karena beliau ngajar di satu yayasan, dia jadi guru selama 15 tahun, ternyata setelah beliau ikut Abah Anom, Abah Aos, memakai peci merah putih, manakiban kemana-mana, disidang. Di situ dia akan dikeluarkan kalau terus mengikuti Syekh Mursyid Abah Aos. Dia cerita sama saya. Saya bilang, saya bilang, istiqomahkah kita di dalam keyakinan kita? Andaikan kita berubah, berarti kita tidak istiqomah. Talqin kita tidak istiqomah dalam keyakinan kita kepada Syekh Mursyid. Nah ini luar biasa gitu ya. Masya Allah. Ini tantangan betul bagi ikhwan. Dan banyak sekali ikhwan-ikhwan yang lain diberikan tantangan-tantangan seperti itu. Termasuk saya gitu ya. Yang kedua adalah tadi amaliyah kita. Mungkin kita sudah talqin, tidak ada yang mengganggu keyakinan kita. Pokoknya kita gaspol, kita yakin sama Abah setiap manakib, sohbah malam Jumat, karena kita tidak terikat apapun. Mungkin Anda seorang entrepreneur, atau pengusaha, pembisnis, atau kiai yang tidak punya ikatan apapun. Tetapi istiqomah selanjutnya yang kedua adalah amaliyah. Mungkinkah amaliyah kita istiqomah? Jangan sampai kita tidak sholat rojab. Jangan sampai kita tidak salat nisfu Sya'ban, begitu kan? Karena seolah-olah gitu ya. Bahkan bagi seseorang yang sudah menentukan Syekh Mursyid Aba Aos, ketika maklumatnya dikeluarkan, ini menjadi wajib. Nah, tanda kutip ini, wajib di sini artinya wajib satu ikatan seorang murid kepada gurunya, ini menjadi wajib. Bagi orang lain, ya terserah. Mungkin tidak wajib, mungkin sunnah, atau apapun. Tapi bagi seorang murid yang sudah menentukan Syekh Mursyid gurunya, menjadi kewajiban zikirnya, menjadi kewajiban khotamannya, menjadi kewajiban manakibannya, menjadi kewajiban sunnah-sunnahnya, sholat rojabnya, sya'bannya, dan amaliyah-amaliyah lainnya. Inilah istiqomah dalam hal amaliyah. Nah, maka inilah tantangan Bapak Ibu, ikhwan akhwat dimanapun berada, siapapun kita, apapun profesi kita, tantangan kita setelah talqin zikir adalah komitmenkah kita di dalam keyakinan kita kepada Abah, kepada ajaran, kepada la ilaha illallah, kepada thariqah, komitmenkah kita dalam hal beramaliyah. Nah ini nggak mudah beramaliyah juga ya. Ya kalau seandainya sedang disantai di rumah, tidak ada pekerjaan, tidak mudah. Tapi kalau sudah ketemu orang, bersama orang, kegiatan di masyarakat, ini nggak mudah. Kesibukan, seperti saya tiba-tiba bercampur di waktu maghrib dan isya ketemu orang yang bukan thariqah. Wah ini luar biasa tantangannya. Saya harus sholat berjamaah dengan mereka, kemudian saya juga harus zikir, harus khotaman, saya juga harus sedikit mojok di satu tempat dan saya melakukan sholat-sholat sunnah dan sebagainya. Inilah diuji tantangan kita, apakah komitmen atau istiqomah kita dalam melakukan amaliyah. Nah, demikianlah ibu bapak, ikhwan akhwat, dimanapun berada. Jadi ingat bahwa tantangan kita ini menjadi berat. Bisa berat, bisa mudah ya. Tantangan kita adalah setelah talqin zikir adalah tadi summastaqim. Kita sudah talqin summastaqim. Adalah kita istiqomah. Dalam hal apa? Minimal 2 keyakinan kita kepada Syekh Mursyid dan amaliyah kita yang diperintahkan Syekh Mursyid kepada kita semua. Jadi bersyukur pada malam hari ini yang sama-sama telah melaksanakan daripada perintah pengersa Abah, guru kita semua untuk sholat rojab. Yang belum, ya kita mengingatkan, diingatkan bareng-bareng ada waktu-waktu lain di rojab
selanjutnya Nisfu Sya'ban, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berkah segalanya, semuanya, selamanya, khusus untuk malam hari ini, Ibu Haja Mulyatmi sekeluarga, dan kita semua keberkahan, istiqomahan, dan semoga kita semua selalu dengan wasilah barokah Syekh Mursyid diberikan kekuatan istiqomah dalam kondisi apapun, dalam hal keyakinan kita kepada Syekh Mursyid, keyakinan kepada Thariqah, dan juga istiqomah dalam amal ya kita semampu kita, sekuat kita. Berusaha untuk mampu, berusaha untuk berdiri, berusaha untuk istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karamah barakah bawas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.